Komunikasi nonverbal mempunyai peran penting dalam hubungan interpersonal. Komunikasi nonverbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi suara juga dapat mempengaruhi cara orang berinteraksi. Beberapa aspek komunikasi nonverbal adalah kontak mata, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi suara. Berikut penjelasan detail mengenai aspek tersebut. Yang pertama, kontak mata. Kontak mata merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang sangat kuat. Melalui kontak mata, seseorang dapat menunjukkan ketertarikan, kejujuran, dan keterlibatan dalam percakapan. Dalam hubungan interpersonal, kontak mata dapat membangun kepercayaan, menunjukkan perhatian, dan mengkomunikasikan emosi. Explanation. Yang pertama, membangun kepercayaan. Menjaga kontak mata dapat menciptakan rasa percaya antara dua orang, memperkuat hubungan yang ada. Yang kedua, menunjukkan perhatian. Saat seseorang menjaga kontak mata, itu menunjukkan bahwa mereka mendengarkan dan menghargai lawan bicara. Yang ketiga, mengkomunikasikan emosi. Kontak mata dapat mengekspresikan berbagai emosi, seperti kegembiraan, kesedihan, dan ketidakpastian. Komunikasi nonverbal yang kedua, ekspresi wajah. Ekspresi wajah adalah cara yang sangat efektif untuk mengekspresikan emosi. Setiap perubahan kecil dalam ekspresi wajah dapat mengubah makna komunikasi loh. Berikut beberapa poin pentingnya dalam ekspresi wajah. Yang pertama, menggambarkan emosi secara langsung. Yang kedua, membangun keterhubungan emosional. Yang ketiga, menunjukkan reaksi. Menggambarkan emosi secara langsung itu ialah ekspresi wajah dapat dengan cepat mengkomunikasikan bagaimana seseorang merasa tanpa memerlukan kata-kata. Lalu, membangun keterhubungan emosional itu, ekspresi wajah yang sesuai dapat memperkuat hubungan dan menumbuhkan empati antar individu. Menunjukkan reaksi itu, ekspresi wajah seringkali menjadi refleksi dari reaksi terhadap situasi tertentu, membantu orang memahami satu sama lain. Komunikasi nonverbal yang ketiga ialah bahasa tubuh. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu mencakup postur, gerakan, dan posisi tubuh. Nah, ini tuh memberikan konteks tambahan untuk komunikasi verbal dan memiliki dampak yang signifikan dalam hubungan interpersonal. Poin penting dalam bahasa tubuh termasuk mengungkapkan sikap dan perasaan, memperkuat pesan verbal, dan membaca situasi. Explanation. Mengungkapkan sikap dan perasaan. Sikap tubuh yang terbuka dapat menunjukkan kepercayaan diri dan keterbukaan. Sementara sikap tertutup bisa menandakan defensif atau ketidaknyamanan. Lalu memperkuat pesan verbal. Gestur dapat memperkuat apa yang dikatakan secara verbal, membuat pesan lebih jelas dan efektif. Jelas explanation. Membaca situasi. Bahasa tubuh juga memungkinkan seseorang untuk membaca situasi dan respon dari orang lain. Yang penting dalam membangun interaksi yang efektif. Lalu komunikasi nonverbal yang keempat, intonasi suara. Intonasi suara merujuk pada variasi nada, kecepatan, dan volume saat bicara. Ini memiliki pengaruh besar terhadap cara pesan diterima. Nah, teman-teman, komunikasi nonverbal dapat mempengaruhi cara orang berinteraksi dan memahami satu sama lain. Komunikasi nonverbal mempengaruhi cara orang berinteraksi dan memahami satu sama lain melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Sinyal nonverbal membantu memperjelas dan memperkuat pesan verbal, sehingga mengurangi resiko kesalahpahaman. Misalnya, senyuman saat menyampaikan ucapan terima kasih menambah kedalaman makna. Kedua, membangun koneksi emosional. Sinyal nonverbal seperti ekspresi wajah dan kontak mata menciptakan kedekatan emosional yang penting dalam hubungan. Ini memungkinkan individu untuk merasakan empati dan saling mendukung.
Yang ketiga, menunjukkan responsivitas. Tindakan nonverbal seperti anggukan dan senyuman menunjukkan bahwa seseorang aktif terlibat dalam percakapan. Ini menciptakan suasana interaktif dan positif. Keempat, mengatasi komunikasi verbal yang terbatas. Dalam situasi di mana kata-kata tidak cukup, sinyal nonverbal dapat memberikan makna tambahan dan membantu orang untuk saling memahami, terutama dalam komunikasi lintas budaya. And the last one, pengaruh komunikasi nonverbal dapat mempengaruhi cara orang berinteraksi dan memahami satu sama lain adalah menciptakan suasana yang nyaman, di mana sikap tubuh dan intonasi suara yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, membuat orang merasa lebih nyaman untuk berkomunikasi secara terbuka. Jadi, secara keseluruhan, komunikasi nonverbal adalah elemen yang sangat penting dalam hubungan interpersonal. Kontak mata, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi suara tidak hanya memperkaya komunikasi, tetapi juga membantu membangun kepercayaan, empati, dan kedekatan emosional. Memahami dan mengelola komunikasi nonverbal dapat meningkatkan interaksi sehari-hari dan menciptakan hubungan yang lebih baik antar individu. Terima kasih.